Hakikat tujuan hidup manusia di muka bumi ini. Segala ciptaan Allah itu, segala makhluk yang ada di bumi ini diciptakan tidak hanya cuma-cuma, tapi karena sebuah alasan. Begitu juga dengan terciptanya kita di muka bumi ini ada tujuannya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bersabda kepada malaikat, yaitu Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin di muka bumi. Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, atau sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kemudian malaikat menjawab lagi, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Di sini ayat ini malaikat ragu, kenapa manusia yang dijadikan kenapa manusia diberikan amanah sebesar ini, yaitu memimpin alam dunia ini, memimpin muka bumi ini. Sedangkan manusia itu suka berbuat kerusakan, suka berbuat maksiat, suka menumpahkan darah, perselisihan dan lain-lain. Sedangkan malaikat yang senantiasa memuji Allah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah, gitu. Kenapa gitu? Jadi malaikat itu agak kurang percaya sama manusia. Terus Allah menjawab lagi, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jadi di sini pengetahuan malaikat juga terbatas, gitu. Kemudian ada sesuatu yang lebih istimewa dari malaikat yang ada pada manusia. Ya, apa itu? Yaitu ketakwaan. Jadi kalau malaikat bertakwa itu sudah biasa, karena malaikat diberikan privilege oleh Allah atau hak istimewa, yaitu dimaksum atau diraksa, tidak diberikan hawa nafsu, intinya gitu. Sedangkan manusia itu diberi hawa nafsu. Jadi kalau misalkan malaikat bertakwa itu wajar, tapi kalau manusia bertakwa itu luar biasa, seperti itu. Apabila ada seseorang yang sederhana, kemudian ada seseorang yang punya privilege, punya harta, IQ-nya tinggi, terus anak-anak konglomerat, pokoknya serba enak lah. Sedangkan ada seseorang yang sederhana gitu, atau bahkan seseorang itu lebih di bawah rata-rata. Ketika itu asalnya, tapi di masa depannya seseorang yang punya privilege itu sukses, itu sudah biasa. Tapi seseorang yang tidak punya privilege kemudian setara, itu luar biasa gitu. Seperti itu perbandingan manusia dan malaikat. Kemudian dibalik Allah menciptakan manusia yang lemah dibanding malaikat, kalau manusia itu kan butuh makan, untuk beribadah itu kan butuh makan, butuh minum, butuh pakaian dan lain sebagainya. Sedangkan malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, tapi malaikat hanya terus memuji Allah, hanya terus bertakwa menjalankan perintah Allah, seperti itu. Jadi Allah
nggak ngasih makan ke malaikat, karena Allah nyiptain malaikat ya dengan seperti itu gitu. Sedangkan Allah menciptakan kita sebagai manusia yang lemah itu dengan fasilitasnya di muka bumi ini, yaitu apa? Hewan, tumbuhan, benda mati yang ada di bumi itu dan lain sebagainya. Kemudian kita sebutkan benda makhluk yang ada di sekitar kita. Contohnya yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal aku, ada kolam ikan. Terus di samping kolam ikan itu ada pohon kelapa, ada pohon sente. Nah, di sana kita bisa berpikir, kita bisa bertafakur bahwa ciptaan Allah itu sangat-sangatlah luas, dan Allah menciptakan semua itu yang ada di kolam, yang tumbuhan itu untuk manusia gitu. Allah menciptakan kolam ikan. Di kolam ikan itu ada ikan, ada nyamuk. Nah, nyamuk itu diciptakan untuk apa? Nyamuk itu untuk makannya ikan. Terus ikan itu dimakan siapa? Ikan itu dimakan manusia. Jadi rantai makan itu ujung-ujungnya ya di manusia gitu. Manusia emang nggak bisa dimakan sama siapa-siapa gitu. Kemudian di lingkungan di sekitar kolam ikan itu ada pohon kelapa, ada pohon sente. Nah, pohon sente itu buat apa? Sedangkan pohon sente kan nggak bisa dimakan sama manusia, tapi pohon sente itu bisa dimakan oleh ikan, dan ikan itu tumbuh besar dengan memakan pohon sente itu. Setelah besar ikan tersebut, barulah kita manusia yang makan gitu. Jadi untuk memakan satu suap nasi itu ada nasi, ada ikan gitu. Ini tuh prosesnya agak panjang gitu. Kalau misalkan kita harus makan nasi, itu proses menjadi nasi yang bisa kita makan itu sekitar 4 bulanan ya, dari mulai tandur, terus macul dan lain-lain, sampai panen, sampai diheler, sampai dinanak nasinya, itu sekitar 4 bulanan. Dan itu perlu kita sadari dan tafakuri, dan kita syukuri, wajib kita syukuri. Seperti itu. Kemudian tadi sampai saat ini kita udah bahas hakikat tujuan hidup manusia adalah memimpin muka bumi ini, yaitu menjadi pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa, apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan perintah Allah dan larangannya itu sudah tertulis jelas dalam Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Jadi wajib kita mempelajari dasar hukum agama itu, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita enggak bertakwa, kalau kita enggak bersyukur, kalau kita enggak menyadari ciptaan Allah, segala ciptaan Allah itu untuk manusia supaya bisa beribadah, bertakwa kepada Allah, itu kalau enggak disyukuri, kita itu dolim ya. Sedangkan dolim itu tidak baik gitu, endingnya nggak bakalan baik. Jadi alangkah baiknya kita memanfaatkan nafas kita, memanfaatkan segala yang kita nikmati gitu, termasuk nafas, gerakan tangan,
terus pokoknya semua kaki, sistem pencernaan, sistem pernapasan gitu ya, kita harus syukuri semuanya. Kalau kita nggak syukur apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, maka itu sudah keluar dari hakikat hidupnya manusia. Nah, sebelum kita memimpin muka bumi ini, sebaiknya kita memimpin dulu diri kita sendiri. Bagaimana memimpin diri sendiri? Itu akan dibahas di video selanjutnya. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.